Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Judul khutbah Jumat siang hari ini adalah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Ayyuhal hadirun, jemaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu cara memotivasi diri agar kita mau beribadah kepada Allah adalah dengan cara mengingat-ingat banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, dan untuk membalas semua itu Allah hanya meminta manusia tentang dua hal, yaitu mendirikan solat dan berkurban. Berkurban hewan, berkurban harta, berkurban uang, pikiran, tenaga, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia banyak yang mengingkari hal ini. Setiap waktu mereka menikmati segala kenikmatan yang diberikan Allah, tetapi mereka enggan untuk ruku, sujud, berkurban demi Allah. Perlu diingat, semua nikmat yang kita miliki dan kita rasakan, semuanya berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu miliki, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila manusia mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah itu, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu. Ayyuhal hadirun, jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita coba untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah agar timbul motivasi di dalam diri untuk beribadah kepada Allah. Para ulama mencoba mengklasifikasi nikmat Allah. Nikmat Allah yang pertama adalah yang disebut dengan nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah adalah nikmat bawaan dalam diri kita. Nikmat ini berupa nikmat hidup, nikmat jasad, nikmat akal, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, daya, dan tenaga.
diciptakannya buat kita tangan, kaki, seluruh panca indera, dilengkapi sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem metabolisme, dan lain sebagainya. Yang dengan kesemuanya itu menjadikan kita hidup dan beraktivitas setiap waktu dengan sangat nyaman, dan semua itu gratis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, ambil contoh nikmat mata. Betapa panca indera ini sangat vital dalam hidup kita. Kita mampu mengenali setiap objek yang kita lihat. Lalu kita mampu membandingkan satu dengan yang lainnya. Kita mampu membedakan warna, bentuk, model, mampu membedakan indah tak indah, bagus tak bagus, cantik tak cantik, dan seterusnya. Tidak sampai di situ, mata kita juga dilengkapi dengan sistem saraf, yang pada saat suatu objek ditangkap oleh kornea mata kita, sistem saraf pada mata akan mengantarkannya ke otak kita, sehingga kita mampu menganalisa, memikirkan objek yang kita lihat. Bayangkan betapa canggihnya ciptaan Allah yang ada dalam diri kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau ingkari? Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang disebut nikmat kauniyah atau nikmat alamiyah. Nikmat ini juga tak terhitung, seluas dan meliputi seluruh alam ciptaan Allah ini. Antara lain yang bisa kita sebutkan: langit, sistem antariksa, bumi, darat, laut, gunung, sungai, bukit, air, udara, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang, dan segala kelipatan jumlah spesies-spesies yang ada di dalam alam ini. Semua diciptakan Allah untuk memanjakan kehidupan manusia. Di sini kita ambil contoh air. Air adalah sumber kehidupan. Air memberi kehidupan kepada semua makhluk. Tanpa air, alam ini akan mati. Air selain kita minum, dipakai menyiram tanaman, juga kita pakai untuk mandi. Semua itu menyegarkan tubuh kita. Andai saja Allah menambah sedikit saja kadar kekentalan air itu, maka pastilah air itu tidak dapat dipakai untuk mandi, atau tidak dapat menyegarkan tubuh kita. Atau andai air itu diberi aroma tertentu oleh Allah, maka pastilah di antara manusia ada yang tidak akan menyukai aroma itu. Tapi sungguh Allah menciptakan segala sesuatu tepat sesuai kadar dan kebutuhan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan sehingga engkau tidak mau ruku dan sujud di hadapan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang ketiga adalah nikmat ikhtiyariyah, yaitu nikmat yang di dalamnya terlibat ikhtiar atau usaha manusia. Nikmat ini antara lain gaji, hasil panen, hasil dagang, hasil bisnis, kekayaan, ilmu, gelar, jabatan, rumah, kendaraan, anak, istri, dan seterusnya. Amat banyak manusia yang terlena dengan nikmat ini.
Karena nikmat ini diupayakannya sendiri, maka dia mengira bahwa tidak ada campur tangan Allah terhadap nikmat ini. Padahal kalau saja Allah tidak memberi dia tenaga, pikiran, kesehatan, kemampuan untuk berusaha, maka pastilah semua itu tidak akan pernah ada. Jangan bangga dengan jabatan yang tinggi, ilmu yang banyak, gelar yang berjejer. Bila Allah menghendaki kelumpuhan untukmu, maka selesailah segalanya. Bila kita diamanahi dengan nikmat ini, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Niscaya Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Jemaah-jemaah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang keempat disebut dengan nikmat diniyah, yaitu nikmat agama Islam ini untuk kita. Bahwa kita ditakdirkan Allah termasuk golongan orang-orang Islam, maka sesungguhnya ini adalah nikmat terbesar buat kita, bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin. Bayangkan, bila kita terlahir dari orang tua yang bukan Islam, maka bisa dipastikan kita tidak Islam saat ini. Islam adalah agama yang mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dan orang-orang Islamlah yang akan mendapatkan surga Allah. Dengan Islam, kehidupan kita teratur, kehidupan kita damai, kehidupan kita aman, bahagia, dan selamat di dunia wal akhirah. Dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam Islam pun kita merasakan kenikmatan di dalamnya. Betapa tenangnya batin kita saat kita rukuk dan sujud, lalu kemudian salam, berdoa kepada Allah. Betapa bahagianya hati kita saat berpuasa Ramadan. Betapa senangnya kita bila sempat memberi zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang mampu. Betapa rindunya kita untuk berhaji, berhadapan dengan Baitullah. Semua amalan-amalan ini tak pernah kita akan jumpai bila kita tidak tergolong orang-orang Muslim atau orang-orang Islam. Istiqomahlah dalam Islam ini. Ayyuhal hadirun, terakhir adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah adalah nikmat tentang akhirat. Akhirat adalah terminal akhir dari kehidupan manusia. Tidak ada lagi fase lain setelah akhirat. Dan di sanalah segala penghargaan, pembalasan atas ketaatan kita diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat jauh lebih baik, lebih membahagiakan dari kehidupan dunia. Allah tegaskan itu di dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan dunia, terkecuali bagi mereka-mereka yang benar-benar lalai. Ayyuhal hadirun, jamaah Jumat rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat baik terhadap kita manusia, hamba-hambanya. Nikmatnya tak terhitung bilangan. Lalu mengapa kita tidak menyadari ini dan melahirkan kesadaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap detik, setiap waktu kita hidup dengan nikmatnya. Sedikit saja Allah kurangi nikmatnya, pasti kita akan kesulitan dan menderita. Kita hanya diminta untuk sholat dan berkurban saja. Maka
sering-seringlah memikirkan ini agar hidayah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyil qadima wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warḍallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar.